Yang dimaksud dengan mereka adalah orang-orang Arab, karena sesungguhnya belum pernah datang kepada mereka seorang pemberi peringatan sebelum Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Penyebutan mereka secara tersendiri bukan berarti meniadakan yang lainnya. Katakanlah, hai manusia, sungguhnya aku adalah utusan Allah untuk kalian semuanya. Dalam surat Al-A'raf ayat 158. Mereka terbelenggu tradisi atau kebiasaan tokoh-tokoh dan nenek moyang mereka. Oleh karena itu mereka lalai alias tidak perhatian. Perhatian itu kan diambil dari kata hati. Nah, yang lalai itu tidak perhatian. Hatinya tidak berfungsi. Demikian seperti dijelaskan Buya Hamka. Dakwah itu kewajiban setiap mukmin. Dakwah itu ditujukan untuk semua manusia. Allah mengutus para rasulnya untuk menjadi petugas dakwah, mengajak manusia untuk hanya menyembah Allah, membersihkan jiwa dari kemusyrikan, karena hakikat kekuatan itu ada pada kebersihan jiwa. Seorang muslim adalah orang yang bersih jiwanya dari tunduk dan patuh kepada selain Allah. Allah menjamin setiap petugas dakwah dengan kawalan malaikatnya. Namun itu bukan berarti bahwa dakwah itu akan bebas dari rintangan dan hadangan. Dakwah yang langsung secara terbuka terkadang membuat penentangan, bahkan penyiksaan dan pembunuhan. Bagi petugas dakwah yang disiksa bahkan dibunuh, tidak ada ruginya, bahkan baginya surga. Ada juga cara dakwah yang lebih halus, lembut, rahasia, dan bermain strategi politik. Perpaduan dua pola dakwah ini bisa menghasilkan sebuah kemenangan dakwah, yaitu terbebasnya sebuah negara dari kemusyrikan. Terkadang orang pesimis, apakah dakwah ini akan berhasil? Bukankah yang dihadapi adalah sebuah kerajaan yang kuat, tidak terkalahkan? Tetapi sejarah membuktikan bahwa suatu kampung, bahkan negara bisa tunduk dan takluk di dalam dakwah hanya dengan 3 orang petugas dakwah. Meski untuk menjadi pelopor dakwah seperti itu diperlukan keberanian dan kebijaksanaan, diperlukan kecerdasan strategi politik. Keberanian itu yang berdasar pada sebuah keimanan yang kokoh kepada Allah, bahwa Allah yang Maha Perkasa sudah menciptakan surga dan neraka. Kematian bukan akhir dari segalanya. Musibah dan bencana yang bagi sebagian orang dianggap sebuah kehinaan boleh jadi merupakan sebuah kemuliaan dan surga bagi para petugas dakwah, sehingga seorang petugas dakwah tidak akan pernah takut mati. Seorang petugas dakwah adalah orang yang optimis dan berjiwa besar. Meskipun hidupnya terlihat susah, tetapi hatinya selalu tenang dengan zikir kepada Allah. Meskipun orang melihatnya seperti kalah, tetapi ia tahu tujuan akhirnya, sehingga tidak menyerah dan berhenti sampai kemenangan mereka raih. Kemenangan itu berupa kesabaran atau surga. Kemenangan itu adalah futuhat al-balad, terbebasnya negeri dari kemiskinan dan kebodohan melalui cara berpikir tauhid. Itu ditandai dengan masuk Islamnya orang-orang yang didakwahi, masuk Islamnya satu kampung, masuk Islamnya tokoh dan pemimpin kampung, bahkan masuk Islamnya tokoh dan pemimpin sebuah negara. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Yasin. Telah diriwayatkan pula dari Ibnu Abbas, Ikrimah, Al-Dhahak, Al-Hasan, dan Sufyan Ibnu Uyainah bahwa Yasin artinya ya insan alias hai manusia. Said Qutb menulis, ini merupakan bukti bahwa Al-Quran berasal dari Allah. Al-Quran itu terbentuk dari jenis-jenis huruf yang selama ini mereka gunakan dengan mudah. Namun rangkaian pikirannya dan redaksionalnya berada di atas kemampuan mereka dalam membuat redaksi dalam huruf-huruf yang sama. Wal Qur'anil Hakim. Demi Al-Quran yang penuh hikmah, yakni yang muhkam, yang tidak datang kepadanya kebatilan, baik dari depan maupun dari belakangnya. Said Qutb menjelaskan bahwa hikmah itu ciri orang yang berakal, sehingga ia hidup dan memiliki ruh. Oleh karena itu, ketika kita membacanya dan hati kita terbuka, maka akan bersambung dengan ruh kita, sehingga kita merasa dekat. Buya Hamka mengartikan hikmah sebagai rahasia kebenaran. Innaka laminal mursalin. Sungguh engkau Muhammad adalah salah seorang dari Rasul-Rasul. Rasulullah adalah petugas dakwah yang diangkat dan dilantik langsung oleh Allah. Sejak manusia pertama, Allah telah mengutus banyak utusan. Sebut saja Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Soleh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa,
Dan Nabi Muhammad adalah salah satu bagian dari utusan Allah. Inilah yang diterangkan oleh Allah dengan sumpah. Ala siratim mustaqim, yang berada di atas jalan yang lurus. Buya Hamka mencontohkan jalan lurus itu seperti kita mau menuju ke puncak gunung. Nabi Muhammad mengajak kita menuju Allah. Ketika tujuan kita puncak gunung sudah jelas, maka yang dilihat dari bawah gunung antara kita dan puncaknya disambung oleh garis lurus. Meskipun ketika menjalaninya mungkin jalan ke gunung itu berbelok, berkelok-kelok. Tanzilal Azizir Rahim, sebagai wahyu yang diturunkan oleh Allah yang Maha Perkasa, Maha Penyayang, yaitu jalan, tuntunan dan agama yang kau sampaikan ini diturunkan keterangannya dari Tuhan yang Maha Perkasa lagi Maha Penyayang untuk hamba-hambanya yang beriman. Litundira qauman ma undira abahum fahum ghafilun, agar engkau memberi peringatan kepada suatu kaum yang nenek moyangnya belum pernah diberi peringatan, karena itu mereka lalai. Yang dimaksud dengan mereka adalah orang-orang Arab, karena sesungguhnya belum pernah datang kepada mereka seorang pemberi peringatan sebelum Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Penyebutan mereka secara tersendiri bukan berarti meniadakan yang lainnya. Katakanlah, hai manusia, sungguhnya aku adalah utusan Allah untuk kalian semuanya. Dalam surat Al-A'raf ayat 158. Mereka terbelenggu tradisi atau kebiasaan tokoh-tokoh dan nenek moyang mereka. Oleh karena itu mereka lalai alias tidak perhatian. Perhatian itu kan diambil dari kata hati. Nah, yang lalai itu tidak perhatian. Hatinya tidak berfungsi. Demikian seperti dijelaskan Buya Hamka. Rasulullah SAW bersabda, baligu anni walau ayatan, sampaikan dariku meskipun satu ayat. Mari kita sebarkan jalan kebahagiaan dengan like, share, dan subscribe channel ini.